الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa memanfaatkan yaitu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat. Kemudian yang kedua adalah nikmat kelapangan waktu. Inilah nikmat yang banyak sekali dilupakan dan tidak mau dimanfaatkan oleh kebanyakan manusia atau dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada qudwah hasanah, pemimpin kita dalam kebaikan, yaitu Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau hingga hari kiamat tiba kelak. Kajian kita pada sesi ini yaitu topiknya itu melepas hati yang tertawan oleh syaitan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, cara kedua ini, ya, yaitu isti'azah, ya. Isti'azah ini kalimat mohon perlindungan, yaitu dari kejahatan, ya, syaitan. Dalam hadis, ya, berikut Rasulullah telah menghimpun dua isti'azah, ya. Ya. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah diriku tentang doa-doa yang akan aku panjatkan setiap pagi dan petang hari." Ya. Rasulullah SAW menjawab, "Katakanlah, wahai Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, pemelihara segala sesuatu dan pemiliknya,
Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku berlindung dari keburukan diriku dan kejahatan syaitan bersama sekutunya, hingga aku melakukan keburukan kepada diriku dan saudaraku. Beliau berkata, amalkan doa ini ketika pagi dan sore hari dan ketika kamu hendak tidur. Ya. Hadis Al-Bukhari dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ya. Namun sini cuma artinya ya. Ini ada di hadis Bukhari Muslim. Ya. Mungkin ada yang hafal ya. Ya. Ada yang hafal nih. Kalau di Arabkan ini ya. Wahai Allah, Allahumma khalaqas samawati wal ard, ya. Ya kalau di Arabkan ini. Yang Maha mengetahui, ya. Yang gaib, ya. Ya'lamu ma ya'lamul ghaib, ya. Yang mengetahui wa ya'lamu ma wa ya'lamul ghaib, ini bisa dicari isti'azah ini ya, di hadis Bukhari maupun di At-Tirmizi. Di sini hanya dimuat hanya terjemahnya ya. Hadis ini memuat isti'azah, mohon perlindungan dari sebab dan akibat keburukan. Jadi dua-duanya ya. Sebab akibatnya ya. Karena setiap keburukan itu ya, maka hasilnya, turunannya ya adalah keburukan juga ya. Tidak bisa keburukan itu menghasilkan kebaikan. Jadi kalau buruk akibatnya juga buruk. Keburukan bisa berasal dari nafsu atau dari syaitan ya. Sebelumnya kita bahas bahwa syaitan ini lebih berbahaya daripada nafsu. Misal kita sedang ibadah ya, yang dalam riwayat itu kan ketika kita mulai bertakbir itu syaitan di situ membisikkan ya. Bahkan kita saat beribadah memang dalam sebuah hadis tuh ketika azan ya dikumandangkan, syaitan itu takut bahkan lari sampai kentut begitu ya dalam hadisnya.
Tapi ketika mulai berdiri sholat, syaitan itu datang lagi. Yang lari tadi datang lagi. Dia membisik-bisikkan, ya, bahkan ingatan kita, sesuatu yang sebelumnya kita tidak mengingatnya, muncul ingatan-ingatan kita di dalam sholat. Jadi kalau ada yang kayak gitu, itu berarti itu adalah syaitan, ya, syaitan. Jadi menimpa siapapun, ya, bisa lupa bilangan sholatnya, ya, rakaatnya, ya. Atau ada ulama yang menyebutkan, ya, rincian satu persatu godaan syaitan itu ketika sholat. Termasuk yang rasa gatal itu, ya, ya kan? Bagian manakah gatal? Nah, itu ternyata itu berasal dari syaitan. Ada ulama yang menyebutkan. Walaupun kita tidak pasti kesahihannya, ada beberapa, ya. Yang kuat dalilnya itu ya yang membisikkan, yang mengingat-ingat sesuatu yang di luar. Sehingga kita tidak khusyuk dalam salat kita. Itu terasa sekali godaan syaitan. Makanya ada yang ulama yang sebelum salat itu mereka berlindung, ya. Itu membaca qul a'udzu birabbin nas, ada yang minta perlindungan lewat ayat Al-Qur'an. Akibat yang ditimbulkan keburukan ini akan kembali kepada diri sendiri dan pelakunya atau orang lain. Sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah, ya, atau jebakan-jebakan syaitan ini dalam menggoda, ya, menggoda kita. Yang ketiga adalah beristiazah setiap hendak membaca Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguh syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah. Jadi orang yang beriman, benar-benar beriman, ya, yang benar imannya. Ya. Mungkin kita kalau ditanya, ya kita mengaku beriman. Tapi apakah, ya,
standar keimanan kita itu sudah standar yang benar apa enggak. Nah, ini yang perlu digaris bawahi. Kemudian bertawakal, ya. Bertawakal ini orang yang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Ya. Penjabaran tawakal ini kata ulama, ya, ya, tidak ada sesuatu pun yang memberikan manfaat, ya, kecuali Allah. Itu tawakal, makna tawakal. Dan tidak ada satupun yang memberikan mudarat, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kenapa, ya, hidup ini kan menjadi beban bagi kita, ya. Karena prakteknya kita, ya, kita memandang bahwa, ya, bekerja itu adalah urusan kita, ya. Kalau kita memandangnya bahwa bekerja itu adalah urusan Allah, kita serahkan, ya, sepenuhnya kepada Allah, ya, maka kita tidak ada beban di dalamnya, ya. Wa ilallahi turja'ul umur, itu kan ada dalam Al-Quran. Dan kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikan segala urusan. Baik urusan rezeki dan sebagainya, itu urusan Allah. Makanya apa yang menjadi urusan Allah jangan kita campuri. Itu dalam konsep tawakal, ya. Kita kan masih memandang kita dapat rezeki karena kita bekerja, ya. Nah, disinilah konsep kita, ya, jauh sekali cara kita memandang. Jadi praktiknya kita banyak mengambil alih, ya, apa yang bukan urusan kita itu menjadi urusan kita, ya. Sama halnya misalnya ini urusan bupati, ya, kita ikut campur urusan bupati, padahal bukan urusan kita. Itu menyusahkan diri kita. Kenapa orang hari ini banyak, ya, depresi, stres, ya, karena dia tawakalnya tidak ada kepada Allah. Kita masih memandang bahwa yang mengenyangkan itu adalah makanan, yang menghilangkan haus itu adalah minuman. Padahal yang mengenyangkan kita, menghilangkan haus itu adalah Allah. Kita memandang, nah, ini bertolak belakang dengan konsep tawakal, ya. Yang menyembuhkan adalah obat. Padahal sedikit pun, itu dalam konsep tawakal itu tidak ada sama sekali kaitannya kesembuhan dengan obat. Makanya ada orang yang berobat penyakitnya sama, ya, obatnya sama, yang satunya bisa sembuh, yang satunya tidak. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Makanya orang yang beriman dan bertawakal ini dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia hanya minta tolong. Ya. Bahkan ketika Ibrahim itu dilempar, ya, di dalam api oleh Raja Namrud, ya, apa kalimatnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah, ya, Allah menjadi pelindung kami, ya, dan cukuplah Allah menjadi penolongnya, ya, penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Nabi Ibrahim selamat, tidak terbakar sampai api itu padam. Qulna ya rukuni barda wa salaman ala Ibrahim dalam Al-Quran. Kami katakan, ya rukuni, ya, dinginlah api, ya, wahai api dinginlah, ya, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Itu Allah yang memberikan keselamatan, ya. Nah, kalau orang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan memberi pengaruh, ya. Makanya ada riwayat yang sahih yang menyebutkan, ya, ya, dia menguji coba, ya, kebenaran, ya, kalimat perlindungan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu dengan meminum racun, ya. Kita berani nggak? Apa tingkat tawakal kita masih yakin apa belum? Sediakan racun, ya. Bismillahilladzi la yadur, dengan kalimat perlindungan ini, ya, dia tidak keracunan. Saya lupa masih ada itu orangnya, ya, yang dia berhadapan di hadapan orang, ya, dia minum racun. Kalau benar ini memang ini kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa tidak ada yang bisa memudaratkan, ya, di muka bumi ini, apa-apa yang ada di bumi dan di langit, ya, dengan namanya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, syai'um, sesuatu, ya, segala fil ar, yang ada di bumi, wala fis sama, dan apa yang, dan tidak juga yang ada di langit, ya. Wa huwas samiul alim, sesungguhnya dia maha sami, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Lalu dia minum racun, ya. Tidak memberikan mudarat sama sekali racun itu, ya. Nah, orang yang tawakalnya kuat inilah orang yang tidak terpengaruh, tidak bisa digoda oleh syaitan. Makna isti'azah billah, yaitu berlindunglah dengannya, berpegang teguhlah kepadanya. Nah, ini makna, ya, isti'azah. Dan bersandarlah kepadanya. Sedang bentuk masdarnya adalah al-auz atau berlindung, al-iyaz berlindung, dan al-ma'ad tempat berlindung. Kebanyakan pemakaiannya untuk zat yang diminta perlindungan.
Ya. Jadi maknanya begitu luas, ya. Bukan hanya di lisan saja kita, ya, berlindungnya, ya, tapi tidak sampai tembus ke hati. Nah. Lisan kita berlindung, tapi hati kita, ya, lalai, ya, tidak berlindung kepada Allah. Jadi membaca Al-Quran ini, ya, kita disunahkan, ya, bukan wajib, ya, untuk berta'awuz atau isti'azah tadi, ya, minta perlindungan, ya. Membaca Al-Quran baik itu di luar salat maupun di dalam salat. Dalam salat itu adalah pada surah Al-Fatihah. Di situ hukumnya sunnah kita berta'awuz, ya. Kalau mazhab yang lain itu, ya, disunahkan di rakaat pertama, ya, dan rakaat selanjutnya langsung ke bismillah atau alhamdulillah. Tapi di mazhab Syafi'i itu setiap kita baca Al-Fatihah di rakaat kedua dan seterusnya tetap membaca ta'awuz atau isti'azah. Itu perbedaannya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, ini hadis Bukhari juga, sungguh kamu telah meminta perlindungan dengan zat yang berhak diminta perlindungannya. Ya. Makanya dalam hal kita melihat nikmat pun, ya, melihat nikmat pun kita minta perlindungan, ya. Ini banyak terjadi, ya, apa yang mungkin pernah kita dengar, yaitu penyakit ain, ya, penyakit ain. Penyakit ain itu disebabkan, ya, karena memandang dengan takjub, ya, nikmat-nikmat Allah, ya. Nah, kalau kita mengagumi fisik, nah ini yang sangat berpotensi akan terkena ain, ya. Makanya sampai Nabi itu menyebutkan, ya, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya, maka ain itu adalah sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya. Kenapa terjadi, ya? Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ketika dia mengagumi sesuatu lalu dia lupa bahwa itu kenikmatan dari Allah, ya, semestinya boleh kita mengagumi sesuatu tapi kita jangan lupakan, ya, bahwa kenikmatan itu dari Allah, sehingga kita terhijab atau terdinding dengan Allah yang memberikan kenikmatan.
Makanya kalau kita takjub terhadap sesuatu, maka konsep di sini adalah juga tawakal. Ya. Maka kita dengan ungkapan Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, itu salah satunya. Kalau dalam Al-Quran itu kan, kalau kita yang disebutkan itu ketika masuk kebun, ya. Ini bacaan atau ungkapan ketika kita masuk punya kebun misalnya, oh ternyata sumbuh dan subur, ya, buahnya lebat, ya. Maka kekaguman kita itu kita ungkapkan dengan ungkapan Masya Allah, la quwata illa billah. Maka orang yang mengucapkan itu, ya, dalam sebuah hadis, maka tidak ada cacat dalam nikmat itu kecuali kematian. Ya. Artinya terpelihara, ya, terjaga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ya, kita, ya, mengatakan bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Masya Allah, sesungguhnya ini adalah terjadi karena kehendak Allah. Jadi kita tidak melupakan yang menciptakan. Ya. La quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat itu orang yang mengagumi, ya, fisik seseorang sehingga dia berucap, ya, misalnya luar biasa tampannya, ya, itu sudah rentan terkena ain. Ya. Lucunya anak ini melihat postingan kan di Facebook, ini sangat rentan terkena penyakit ain. Makanya kita berlindung, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ta'awuznya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ini ainil lammah, ya, tadi, ya, pandangan mata jahat. Ya. Nah, begitu juga kalau orang itu, ya, baik dia kagum maupun benci sama kita, bisa kena kita. Ya. Makanya kita jangan tinggalkan, ya, tak isti'azah ini. Ya. Kita ini pasti ada pembenci kita. Ya. Sebaik apapun kita, ya, hidup ini pasti ada yang tidak senang, tidak suka, benci dengan kita. Buktikan saja. Kita juga bisa mengetahui siapa pembenci kita. Ya. Ada yang ngomong, ya, di depan kita dia manis, tapi di belakang dia sangat membenci kita. Ya. Makanya kita berlindung. Ya. Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainil lammah. Untuk menangkal, berlindung kepada Allah, ya, agar kita tidak terkena ain orang yang pembenci kita atau yang pengagum kita. Ya. Jadi dua kemungkinan alternatif saja, kita itu dikagumi orang, ya, atau dibenci orang. Ya. Ya. Di tempat kita kerja, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainil lammah. Jadi bukan kita berprasangka buruk, ya. Kita sakit, ya, tiba-tiba sakit, ya.
Bahkan orang mendadak sakit itu bisa terjadi karena ain tadi. Ya. Maka ini kita berlepas dari syaitan. Nah, yaitu dengan isti'azah. Jadi jangan lupakan ya. Nah, ini kali isti'azahnya supaya kita tidak terkena ain. Ya. Baik membaca Al-Quran, sedang ibadah, ataupun dalam kondisi ya tidak dalam ibadah yang khusus maksudnya ya. Tapi itulah benteng pertahanan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita berharap ya, bergantung, bersandar, berlindung, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi suatu kekuatan ya, yang bisa mengalahkan ya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita benar-benar berlindung, pasti Allah lindungi. Ya. Ya, barangkali ini saja ya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita ya, untuk kita menjalani hidup kita ini ya. Kita menjadi orang yang benar-benar bertawakal ya. Tidak ada satu yang memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah ya. Tidak ada satu yang memberikan mudarat kepada kita hanya kecuali kepada Allah. Itulah konsepnya, konsep tawakal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.